Mari kita berdoa bersama-sama untuk penginjilan dan untuk pekerjaan Tuhan diperlebarkan di dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami berdoa bagi lebih banyak orang ya Tuhan, yang berada di dalam kekosongan, yang berada di dalam tepi kebinasaan, yang berada di dalam hidup kesepian dan hidup yang tanpa mempunyai arti, hidup yang belum diisi oleh firman. Kiranya Engkau sendiri memberikan kekuatan, Engkau juga memberikan keberanian kepada kami, sehingga setiap kami boleh bersaksi dan membawa jiwa banyak kembali kepada Tuhan. Oh Tuhan, dengarlah doa kami, bakarlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan sekali lagi malam kedua di dalam pembinaan ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya firman-Mu, firman yang hidup, hidupkan kami. Firman yang suci, kuduskan kami. Firman yang kekal, beri kepada kami pengharapan yang tidak berubah. Firman yang mulia, memberi kepada kami cahaya surga yang mulia juga, sehingga kami terbimbing, kami terpimpin, dan kami lepas daripada ikatan dan keterbatasan kebodohan kami masing-masing. Kami boleh menerima berkat surgawi, dan kami boleh menjadi manusia yang baru. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bersama-sama dari Efesus pasal keempat. Efesus pasal keempat. Di perjanjian baru saya tidak akan memberitahu kepada saudara halaman keberapa, supaya saudara membiasakan diri untuk mencari. Efesus pasal keempat, kita akan membaca dari 21 sampai 24. 21 sampai 23 saya membaca. 24 saya minta semua membaca. Efesus pasal keempat, kita akan membaca dari 21 sampai ke 24. Saya membaca 21 sampai 23, saudara membaca ke 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah dicipta menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Atau terjemahan yang lain, pakailah manusia yang baru yang dicipta menurut peta Allah. Dicipta menurut peta Allah yang kudus, adil, dan suci. Saudara-saudara, yang benar, adil, dan suci. Nah, ketiga hal ini akan dikupas besok malam lebih jelas. Pertama, mengenai kebenaran. Kedua, mengenai keadilan. Dan ketiga, mengenai kesucian. Karena di atas tiga hal ini kita melihat terdirinya satu hakikat daripada peta Allah dan teladan Allah yang penting. Di dalam istilah kebenaran terletak sesuatu fungsi rasio dari manusia yang tidak bisa diabaikan. Di dalam istilah daripada keadilan terletak satu fungsi hukum yang diberikan Allah kepada manusia sebagai petanya. Di dalam istilah kekudusan terletak satu fungsi moral yang diberikan kepada manusia sebagai wakil Allah di dalam dunia, adalah peta dan teladan Allah. Nah, saudara-saudara, besok akan kita bicara lebih lanjut di dalam hal itu. Kemarin kita telah memberikan penjelasan. Allah mengatakan, mari kita mencipta manusia menurut peta dan teladan kita. Nah, saudara-saudara, istilah kita di sana adalah Allah menyebut diri sendiri. Mengapakah Allah menyebut diri sendiri dengan istilah kita? Ini mungkin ada semacam penjelasan yang diterima pada abad-abad sebelum Kristus lahir. Maka semua agama timur, semua agama di Timur Tengah khususnya, mempunyai satu kebiasaan memanggil dewa mereka atau Allah mereka dengan istilah yang jamak, tetapi bukan tunggal.
Artinya, istilah singular form is not adequate enough to describe God. Because God is greater than man. Allah begitu besar sehingga tidak boleh menyebut dia dengan tunggal, harus menyebutnya dengan jamak. Menjadi banyak. Allah itu banyak. Dengan banyak menyebut Allah. Meskipun dewa mereka hanya satu, tidak diizinkan menyebutnya dengan cara singular form. Harus plural form. Ini adalah bentuk bahasa agama pada waktu ratusan, bahkan lebih daripada 1500 tahun sebelum Kristus lahir di Timur Tengah. Ini nama the majestic plural. Ini namanya kejamakan daripada keagungan dunia roh. Ini pertama. Tetapi hal ini kita tolak. Karena apa? Karena di dalam seluruh kitab suci tidak pernah mengatakan bahwa itu sebutan manusia karena takut Allah sehingga memberikan istilah yang jamak untuk melukiskan keagungan daripada dia itu dipakai. Bukan saja demikian, Allah mengatakan diri, bukan manusia menyebut dia. Sehingga Allah mengatakan, mari kita mencipta manusia menurut peta dan teladan kita. Ini berlainan dengan apa di dalam agama-agama yang lain. Kedua, kepenjelasan kedua, Allah mungkin berdiskusi dengan dunia rohani, sehingga dia berdiskusi dengan malaikat-malaikat mengatakan, mari kita menciptakan manusia. Nah, penjelasan kedua ini juga ditolak oleh beberapa teolog yang penting. Karena ini melanggar doktrin-doktrin yang lain di dalam dua hal. Pertama, kalau Allah mengatakan, ayo malaikat, kita menciptakan manusia, berarti dia mengajak malaikat sebagai pencipta. Ini tidak bisa. Karena apa? Karena malaikat bukan pencipta. Malaikat adalah ciptaan. Di dalam karya ciptaan, di dalam karya penebusan, dan di dalam karya pengwahyuan. Ketiga hal ini, creation, redemption, and revelation. Di dalam ketiga hal yang besar ini dikerjakan oleh Allah sendiri. Allah tidak mencipta dengan roh yang lain bersama-sama. Kedua, Allah tidak menebus dengan makhluk siapapun yang lain yang dicipta oleh dia. Tidak. Ketiga, Allah tidak mengwahyukan diri dengan seorang yang lain. Hanya dia sendiri mengwahyu. Tetapi melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Dengan demikian, Allah tidak berdiskusi dengan malaikat. Allah tidak mengajak malaikat untuk bersama-sama memberikan ciptaan. Kedua, mengapa kalau kita menerima tafsiran demikian, itu melawan doktrin yang lain? Karena Alkitab dengan jelas mengajar kita, tidak ada satu ayat menunjang manusia dicipta menurut peta dan teladan malaikat. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah sendiri. Sehingga di situ satu-satunya kemungkinan daripada mengerti mengapa Allah menyebut kita, itu adalah Allah Tritunggal, satunya Allah, keesaan dari Allah, yang di dalamnya adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sama-sama menciptakan sesuatu dialog di antara ketiga oknum itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mengenai doktrin ini kemarin kita sudah lewatkan. Dan sekarang saya kembali melihat di dalam sejarah manusia mengenai filsafat antropologi atau pengertian tentang terbentuknya diri manusia, merupakan salah satu pertanyaan yang paling besar di dalam diri manusia. Jikalau di dalam filsafat mempelajari paling sedikit 10 pertanyaan paling besar, maka di antaranya mungkin siapakah manusia adalah pertanyaan yang terbesar yang kedua. Sesudah siapakah Allah? What is God? Who is Him? Siapakah Allah? Apa itu Allah? Siapakah dia? Itu merupakan pertanyaan yang terbesar. Jika Allah yang tidak bisa dilihat, mengapakah berjuta-juta manusia, bermiliar-miliar manusia sepanjang sejarah harus menyebut namanya, harus berbakti kepada dia, padahal di gereja kosong, selain kipas angin sama jendela, tidak ada apa-apa lagi. Selain meja sama kursi, selain mimbar sama tempat duduk, selain lonceng sama pintu, tidak apa-apa. Paling banyak tambah lagi karpet sama kipas angin. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak orang menyebut Allah, berkata-kata tentang Allah, bersaksi tentang Allah? Kalau ditanya, engkau sudah lihat Allah? Tidak. Kalau engkau tidak lihat Allah, mengapa engkau percaya kepada dia? Karena saya yakin dia ada. Ini satu pertanyaan besar. Kedua, next to the first, the greater question in philosophy, who is God?
the second question is, what is man? Apakah itu manusia? Apakah itu manusia? Merupakan satu topik yang besar, di mana manusia mau tidak mau harus ceremus di dalam memikirkan tentang hal ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa manusia itu apakah? Manusia itu siapakah? Apakah gerangan manusia? Sudah ditantum dan sudah diberikan jawaban, sehingga di dalam kitab suci kita boleh berhenti daripada berjalan keliaran yang tersesat tanpa arah di dalam filsafat. Kita boleh mendapatkan jawaban yang tegas, jawaban yang akurat daripada Allah yang menciptakan manusia. The creator of man give the accurate and exact answer to man. What is man? Siapakah manusia itu? Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam filsafat Tionghoa diajar kita perlu mengenal diri dan perlu mengenal orang lain. Di dalam filsafat Tionghoa yang kuno juga mengajar kita memerlu bagaimana mentegakkan diri baru bisa mendorong kepada orang lain. Dengan demikian diri dan pengenalan terhadap diri menjadi sesuatu titik tolak dari pengetahuan. Nah, saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengetahui diri, mentegakkan diri, baru kita mempunyai sesuatu dasar atau fondasi di dalam kegiatan hal-hal yang lain. Nah, di dalam filsafat Greka sama, bahwa Socrates mengatakan satu kalimat, nothise auton. Nothise auton di dalam bahasa Greka berarti know yourself. You should understand who you are. You should know yourself before you try to understand everything besides you, or above you, or outside of you. Sebelum engkau mau mengerti apa saja di luarmu, di sampingmu, atau di atasmu, mari terlebih dahulu mengerti dirimu sendiri. Ini menjadi sesuatu hal yang paling penting di dalam filsafat Barat. Karena sejak Socrates, maka antropologi mulai menarik perhatian yang besar bagi kaum intelektual memikir bukan keluar, tetapi memikir ke dalam. Saudara-saudara, sebelum Socrates, orang-orang Greka yang terkenal seperti Thales begitu hebat. Pada 538 tahun sebelum Masehi, dia seorang biasa, tapi karena sukanya akan kebenaran, dia sudah meramalkan bulan apa, tanggal apa, ada gerhana daripada matahari. Orang kira dia gila, tapi tunggu sampai bulan itu, tanggal itu, hari itu, betul. Matahari menjadi gelap, dan tidak lagi ada cahaya. Dan orang baru melihat ini bukan orang biasa. Ini orang mempunyai pengetahuan. Orang tahyul kira dia dewa. Orang yang mengerti tahu ini seorang yang sarjana yang mempunyai pengetahuan. Nah, saudara-saudara, setelah itu mulai timbul satu gerakan, yaitu mau mencari gejala-gejala daripada alam semesta, mau mengetahui segala sesuatu di luar manusia, bintang, matahari, bulan, cara memutarnya, cara bergeraknya, the motion and the rotation of the astronomical heavenly bodies. Itu secretnya di mana? Mereka mau menemukan. Lalu mulai menemukan akan fisika, menemukan metafisika, menemukan hal-hal yang lain. Lalu mereka mengatakan, menemukan pakai cara apa? Mari kita bikin prinsip. Nah, saudara-saudara, Greka mempunyai sumbangsi yang besar terhadap kebudayaan manusia adalah karena mereka mementingkan prinsip. Di sini kelemahan semua kebudayaan orang Timur. Orang Timur main piano, tidak pakai buku. Orang Timur belajar Inggris, tidak ada grammar. Orang Timur bangun rumah, tidak hitung besinya. Pokoknya tambah 2 pasti kuat. Itu sebab di dunia Timur tidak maju-maju, karena tidak ada satu kerangka yang kuat dan prinsip. Saudara-saudara, Greka mulai timbul sesuatu kemauan menyelidiki bulan, menyelidiki matahari, menyelidiki segala sesuatu, menyelidiki gunung. Mengapa air turun tidak atas? Mengapa hujan turun tidak ke surga? Mengapa ini semua apa artinya? Lalu sesudah itu Socrates datang mengatakan, no, you want to know everything besides you, above you, around you, outside of you? Why don't you know about you yourself? Engkau ingin mengetahui segala sesuatu di luarmu, kenapa engkau tidak mau mengerti dirimu sendiri? Jika engkau tidak mengerti dirimu sendiri, mengetahui segala sesuatu apa gunanya? Maka pengetahuan, the true knowledge, the true knowing started from knowing yourself. Mengetahui diri. Siapa saya? Mengapa saya di sini?
Coba bicara sendiri kalau pintu tutup. Jangan buka, nanti orang kira kamu gila. Sudah pintu tutup terbilang, siapa saya? Mengapa saya di sini? Dunia kelebihan satu, apakah lebih ramai? Kalau kehilangan satu, apakah lebih sepi? Kalau tidak ada saya, Jakarta tenggelam? Enggak. Kalau ada saya, Jakarta lebih wangi? Enggak, lebih bau. Dan saya, kenapa mesti pakai minyak wangi, bikin bagus? Padahal alam tidak. Bunga ini tidak perlu tambah minyak wangi. Hanya manusia yang perlu. Jadi saya sama bunga lebih jelek saya. Dia tidak tahu dia ada. Saya tahu saya ada. Saya bukan saja tahu saya ada. Saya juga tahu dia ada. Dan saya tahu adanya dia di pinggir adanya saya. Adanya saya mengetahui adanya dia. Ini kalau pikir-pikir bisa gila betul-betul. Saudara-saudara. Terus pikir saya ini siapa? Know yourself. Itu dianjurkan oleh Socrates. Tetapi saudara-saudara, kalau Socrates mengatakan satu kalimat, to know yourself is the starting point of knowing. Mengenal dirimu adalah titik permulaan mengenal segala sesuatu. Sebab Konghucu mengatakan, 修身养性齐家治国平天下. Mau ikut? Membereskan dirimu dulu, membereskan keluargamu, membereskan masyarakat, lalu bisa memerintah seluruh negara dan sampai seluruh universal. Dari diri dulu. Confucius di Cina, Socrates di Barat mempunyai penemuan yang sama, tetapi mereka sebenarnya tidak tuntas. Karena mereka tidak memberikan jawaban yang lebih bersifat akal. Bagaimana rahasianya mengenal diri? How can I know myself? How can I understand who I am? Bagaimana saya bisa mengerti saya ini siapa? Waktu saya mau mengerti diriku siapa, harus mempunyai pangkalan yang lain lagi. Dan pangkalan itu hanya di dalam kitab suci. Melalui Allah engkau mengenal diri. Mengenal diri sesuatu tanda tanya. Perlu mengenal diri, mesti tahu diri. Oh, orang agung semua berkata mesti tahu diri. Sejak Socrates, sejak Confucius kita mengetahui kenal diri itu penting. Tapi kenal diri melalui apa? Socrates no answer, Confucius no answer, semua no answer. Saudara-saudara, lalu tiba pada abad keempat seorang bernama Augustinus. Dia mengatakan, I want to know just two things in my life. What are those two things? First, God. Second, soul. Saya hanya mau mengenal dua hal. Sepanjang hidup saya tidak ada hal yang lain yang saya perlu. Saya hanya perlu dua hal. Berarti ini paling penting, melebihi semua pengetahuan yang lain. Paling penting dua hal. Hal pertama, Allah. Hal kedua, jiwaku. Saya mau tahu di dalam jiwaku, di dalam rohku, itu ada apa. Tetapi mata melihat keluar gampang. Mata melihat ke dalam tidak gampang. Kalau saya melihat ke dalamku, saya mau tahu siapa aku. Dan di luarku, saya tidak mau bunga, saya tidak mau lihat pohon, ini kecil, terlalu kecil. Saya melihat Allah dan jiwa. Saya mau tahu siapa itu Allah. Saya mau tahu siapa itu manusia. Lalu kira-kira lebih dari 1000 tahun, 200 tahun kemudian, seorang Jerman, Immanuel Kant, dia mengatakan kalimat yang hampir sama. Immanuel Kant berkata, aku ingin mengetahui hidup itu untuk apa. Hanya 4 hal yang saya ingin mengetahui. Saya ini siapa? Saya harus tahu apa? Saya harus kerjakan apa? Dan saya ada pengharapan apa? What is man? What should be known by man? What can be known by man? What should man do? And what is the hope of man? Keempat hal ini adalah ekstensi, adalah sesuatu extension daripada pikiran Augustinus yang agung. My soul. I want to understand my soul. Saudara belum pernah mengetahui berapa jahat adalah engkau, sampai pada waktu engkau sudah tidak bisa mengendalikan nafsumu sendiri. Engkau baru sadar berapa banyak hal yang kau perbuat sebenarnya dari perbulan, bukan keinginanmu. Jadi ada sesuatu kejahatan yang begitu besar di dalam hatimu yang tidak bisa kau kendalikan. Kalau tidak percaya, mengabarkan Injillah di penjara. Engkau lihat mereka yang menangis dan menyesalkan dosa mereka. Engkau sadar kalimat ini. Engkau tidak pernah
pernah mengetahui juga segala kemungkinan kekuatan-kekuatan yang sudah dipendam oleh Tuhan dalam dirimu berapa besar, sampai pada waktu engkau harus mengalami bahaya secara sendiri, engkau tidak ada tolongan lain, tidak dimengerti oleh orang lain, baru tahu berapa kuat saya kok bisa ya. Saudara-saudara, berapa perempuan yang begitu lemah ketakutan suaminya mati, saudara-saudara. Tetapi begitu perempuan waktu menghadapi kesulitan, banyak laki-laki kurang kuat dari mereka. Saudara-saudara, begitu banyak orang tak pernah mengetahui berapa banyak kemungkinan kejahatan, kebaikan, kekuatan yang ada. Siapakah saya? What is man? I want to understand what is man. Manusia itu apa sih? Manusia itu bagaimana mengerti diri. Manusia jauh lebih tinggi dari segala macam binatang. Manusia dicipta oleh Allah dengan sesuatu kelebihan yang boleh dikata dengan hampir tidak terbatas. Itu disebut peta dan teladan Allah. Peta dan teladan Allah. Sekarang kita mau tanya, di dalam peta dan teladan Allah itu ada apa? Kedua, setelah Adam berdosa, yang hilang itu apa? Ketiga, di dalam Kristus yang menyelamatkan kita, kita boleh memperoleh kembali apa? Keempat, di dalam kekekalan yang kita peroleh akan dipelihara dan diperkembangkan sampai bagaimana? Dengar lagi 4 tahap ini. The first, what is the content of so-called the image and the likeness of God within man in the first state of creation? The second, what had lost after the sin and the fall of Adam? The third, what can be regained in the redemption of Jesus Christ? And the fourth, what can be made perfect, completed, and so beautiful and perfect, and absolutely perfect according to the will of God in the eternity. Jadi sini teologi reform melihat bukan satu hal tapi 4 hal. Waktu kita membicarakan tentang kebebasan, waktu kita membicarakan tentang demokrasi, waktu kita membicarakan kesucian, bukan hanya sekedar istilah suci, bebas, bebas. Akhirnya bebas bukan bebas, menjadi buaya. Tidak terkendali, bukan. Kita membahas kitab suci bukan begitu gampang seperti kekristenan murahan yang sekarang mengajar. Kitab suci memberikan begitu banyak mutiara, berlian, dan begitu banyak harta yang tinggi di dalam. Tetapi saya maafkan dengan tangisan berkata, kekristenan di Indonesia terlalu meremehkan sendiri, terlalu menghina firman Tuhan. Bukan saya tidak mau menggali, terlalu puas dengan tafsir sembarangan yang berdasarkan pikiran sendiri dan tidak mau belajar. Saudara-saudara, apakah yang berada di dalam peta dan teladan Allah? Pertama, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, pada permulaan Adam dicipta menurut peta dan teladan Allah. Itu apa? Kedua, setelah Adam berbuat dosa, di dalam peta dan teladan Allah itu apa yang hilang? Ketiga, setelah kita menerima Yesus Kristus, apakah perubahan? Dan kita memperoleh kembali apa di dalam peta dan teladan Allah? Keempat, apa yang kita peroleh dalam Yesus Kristus? Kalau sudah sampai the day of the redemption, completely glorified, pada waktu hari penebusan yang terakhir, pada waktu kemuliaan yang sudah sempurna, kita akan menjadi apa? Oh puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, pada waktu Petrus tua sekali, dia menulis di dalam buku Petrus, aku pernah melihat kedahsyatan kemuliaan Kristus. Saya kira pada waktu dia menulis ayat itu, ini bukan sesuatu pengalaman, dia pernah hidup sejaman dengan Yesus, tidak. Dan ini merupakan sesuatu ingatan yang tidak bisa dihapus, unerasable connection, erasable memory of being with Christ on the Mount of Hermon. Yaitu pada waktu Yesus menyatakan diri, di sebelah kanan dan sebelah kirinya muncul Musa dan Elias. Di dalam keadaan yang mulia sekali, dia melihat cahaya Kristus lebih besar daripada matahari. Maka dia ingat dan dia tulis, aku pernah melihat kemuliaannya yang dahsyat. Dahsyat, yang menakutkan. Kemuliaan Kristus yang menakutkan saya pernah lihat. Dan pada waktu itu dia melihat langsung, dia rebah. Karena apa?
terlalu mulia. Nah, saudara-saudara, di sini saya minta saudara perhatikan satu kalimat dari Martin Luther mengenai topik ini. Dia mengatakan, apakah peta teladan Allah sebelum Adam jatuh? Sebenarnya kita tidak mengerti. Kita terus pikir pun tidak mengerti. Karena itu sekarang sudah dirusak. Atau dengan istilah dia sudah hilang sama sekali. Kalau Calvin tidak mengatakan kalimat itu. Nah, saya minta saudara nanti perhatikan perbedaan Reform, perbedaan Lutheran, perbedaan Katolik di dalam menangani sesuatu hal yang penting. Sehingga manusia harus dikembalikan bagaimana itu dengan doktrin yang berbeda-beda. Sangat mempengaruhi. Saya tidak mau menerima kalimat doktrin tidak penting. Justru doktrin begitu penting karena doktrin bahasa aslinya berarti ajaran. Paulus berkata kepada Timotius, berhati-hatilah dengan dirimu dan ajaranmu. Di dalam King James Version langsung diterjemahkan, be aware of yourself in your doctrine. Apa yang kau ajarkan kalau salah, kau menyesatkan orang lain. Alkitab dengan jelas mengatakan orang-orang Kristen pada pertama abad, mereka begitu setia memelihara ajaran-ajaran yang diterima dari Rasul. Siapa bilang ajaran tidak penting? Siapa bilang doktrin tidak penting? Saudara-saudara sekalian, di dalam seminar semacam ini, saya bukan menyatakan kesembuhan ilahi, saya bukan menyatakan mujizat, saya menyatakan ajaran-ajaran kekristenan yang pada satu hari kita akan pelihara sampai kekal. Karena pada waktu itu, kesembuhan ilahi tidak perlu lagi, karunia lidah tidak perlu lagi, hal-hal yang sementara di dunia tidak perlu lagi. Yang perlu adalah kebenaran yang kita beriman dan berkait untuk selama-lamanya, yang diseminarkan di dalam kebaktian semacam ini. Saudara-saudara, Martin Luther berkata, waktu kita memikirkan dan merenungkan apa itu peta dan teladan Allah, sebenarnya sedang kita memikirkan sesuatu yang sudah tidak ada pada kita. Bukan saja kita tidak mungkin mengertinya, bahkan makin pikir, makin memakai cara sesudah rusak dan sesudah tidak ada. Sehingga sekarang kita sedang berjalan dan hidup berlawanan dengan segala sesuatu yang sebenarnya adalah kemuliaan di dalam peta teladan Allah. Sehingga kita hanya mengatakan sesuatu yang kosong, yang kita tidak tahu. Itu sebab di dalam filsafat manusia, engkau melihat berapa tinggi teorinya, akhirnya tidak merubah hidup manusia. Berapa hebatnya pikiran-pikiran dan silogisme, deduksi dan induksi daripada orang-orang seperti Socrates sampai kepada Ludwig Wittgenstein, abad ke-20, filosof yang terbesar. Seluruhnya itu tidak memberikan jawaban. Saudara-saudara, mereka berteori dan mereka tetap hidup di dalam dosa. Plato menyatakan platonic love. Plato mengatakan cinta kasih, mengatakan republik, mengatakan komunisme. Tetapi dia sendiri hidup tidak karu-karuan. Apa sebab? Karena manusia sedang membicarakan sesuatu yang sudah tidak ada pada dia. Menurut Martin Luther. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab mengatakan Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladan Allah. Kemarin saya bicara, waktu dikatakan mari kita mencipta, muncul kembali istilah bara. Berarti manusia adalah semacam makhluk yang sebelumnya tidak pernah ada. Istilah bara adalah cipta, creatio ex nihilo. Berlainan dengan asah atau yatsah yang dibikin. Kalau Allah sudah membuat sesuatu, lalu dengan sesuatu yang sudah dicipta untuk dibikin sesuatu lagi, itu namanya sesuatu yang sudah pernah dicipta dan diulangi kembali atau dikembalikan. Misalnya, hari keempat mencipta matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu tidak pakai istilah bara. Kalau hari pertama ada siang malam, kenapa hari keempat baru ada matahari? Bukankah Alkitab kontradiksi? Musa orang pintar. Dia sudah memberikan kepada kita dengan wahyu Tuhan istilah yang tepat dipakai. Bara muncul pada ayat ke-26. Berarti Allah menciptakan sesuatu makhluk yang menjadi peta teladan dia, berlainan dengan segala makhluk yang sudah pernah diciptakannya. Waktu Allah menciptakan manusia menurut peta dan teladannya, di situ saudara-saudara, peta atau perjanjian buku terjemahan baru Indonesia, gambar itu di dalam bahasa Ibrani adalah tselem, T-S-E-L-E-M. Ini bahasa Ibrani, tselem. Tselem di dalam bahasa Inggris adalah image, di dalam bahasa Greek adalah morphe.
Berarti sesuatu peta yang ada bentuknya. Seolah-olah kelihatan bentuk, sekarang sudah bentuk, sudah sesuatu patron, sesuatu simbol, sesuatu bentuk. Itu artinya zelem, itu artinya morphe, itu artinya image, itu artinya yangse di dalam bahasa Tionghoa. Saudara-saudara sekalian, zelem, image, morphe, sehingga di dalam pikiran kita seolah-olah Allah berbentuk. Pada waktu saya masih kecil, saya kira apa ayat ini ya. Lalu saya coba pikir cinta Tuhan, cinta kitab suci, suka baca kitab suci. Dari umur 8 saya baca kitab suci. Saya pikir manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Maka manusia mirip Allah. Kalau begini Allah mirip manusia. Salah ini. Kemarin saya sudah katakan, manusia mirip Allah tidak sama dengan Allah mirip manusia. Masih ingat? Hah? Tidak bisa engkau katakan, puji Tuhan, saya mirip anakku. Apa itu? Kalau mengatakan puji Tuhan, anakku miripku, membuktikan nyonyaku setia kepadaku. Begitu kan? Nah saudara-saudara, tidak bisa bilang papa mirip anak. Itu tidak beres. Mestinya anak mirip papa. Tapi waktu saya masih kecil, saya pikir pakai pikiran orang umur 8. Kalau manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, berarti manusia seperti Allah. Karena manusia seperti Allah, pasti Allah juga seperti manusia. Kau tahu? Jawab sendiri. Karena 2 anak kembar, ini seperti itu juga seperti ini. Dari sendiri mikir, kalau saya seperti Allah, Allah juga seperti saya. Kalau gitu, Allah pasti gede sekali. Cuma bedanya dia di atas, saya di bawah. Dia gede, saya kecil. Maka Allah itu hidungnya gede, lubangnya gede, matanya gede, telinganya gede. Kalau dia hacu, hujan turun. Nah itu kira-kira begitu. Itu waktu saya umur 8. Kira-kira manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah itu kayak gini loh, pikir gini. Lalu saya tanya sama, nah gitu ya, Allah itu hidungnya gede ya, lubangnya gede ya. Kalau dia kita hujan keras, dia bilang salah, tidak boleh sembarangan tafsir. Nanti tanya pendeta. Nah saudara-saudara, pikir lagi, tidak ngerti. Nah saudara-saudara, apa artinya zelem? Apa artinya image? Memang istilah itu dimengerti lebih gampang dengan bentuk-bentuk materi. Itu sebab waktu Allah memberikan hukum yang kedua, jangan kau mengukir, jangan kau membentuk bentuk-bentuk yang kelihatan daripada burung, dari binatang, atau dari yang diperdewa itu. Tidak boleh. Itu memberikan kesan images. Images itu menjadi berhala. Jadi saudara-saudara, berhala atau penyembahan kepada berhala adalah semacam kesalahan doktrinil. Karena tidak mengerti bahwa Allah itu roh adanya. Sehingga mempermaterialistiskan Allah. When we materialize God with our own imagination, we try to make an image based on the material matter to create God. Nah saudara-saudara, janganlah kau membentuk image, jangan kau mengukirkan sesuatu image. Itu langsung adalah sesuatu konsep materialisasi. Mematerialisasikan Allah, menjadikan Allah dibanding dengan semacam bentuk daripada benda. Nah saudara-saudara, ini adalah tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi hal ini tidak berarti kita tidak boleh membeli patung dari Bali dan sebagainya, atau tidak boleh gambar apa. Tidak. Apa sebab? Karena sebenarnya di dalam bait Allah sendiri, di atas itu peti perjanjian ada 2 ukiran malaikat kerubim. Demikian juga di tirai yang memisahkan tempat suci dan tempat maha suci ada tisikan atau ada sesuatu bordir dari para malaikat yang besar sekali. Sehingga di situ jangan sembarang mentafsirkan barang siapa mempunyai patung dan sebagainya itu sudah berhala. Tidak. Berhala dengan imitasi daripada Allah menjadi seni itu harus dipisahkan. Nah saudara-saudara, ini adalah zelem atau image atau morphe. Ini artinya adalah sesuatu yang bentuk. Tetapi kedua istilah yang disebut sebagai teladan, peta dan teladan, itu di dalam bahasa Ibrani adalah demus, D-E-M-U-T-H. Demus
Itu di dalam Inggris likeness. Dan di dalam bahasa Greka itu adalah skema. Nah, saudara belajar fisika atau geometri, ilmu ukur, engkau mengetahui apa itu skema. Jadi di sini artinya adalah sesuatu miripan daripada bentuk. Sehingga bentuk itu sudah sekarang kemiripan daripada bentuk itu. Apakah artinya? Artinya adalah sesuatu yang modelnya harus bagaimana. Kadang-kadang kita memarahin orang, modelmu. Pernah enggak? Pada waktu engkau melihat orang mungkin modelmu elek ya, begitu ya. Modelmu berarti tidak beres lu. Kalau bahasa Tionghoa pusiang-yang. Kalau di Jawa ingkai yang saya jawab siang-yang. Nah itu sulit. Modelmu bagaimana? Modelmu elek banget ya. Engkau bilang mesti model bagaimana baru bagus. Nah itu model itu artinya skema di sini. Berarti hidup kita seharusnya ada sesuatu model yang menjadi ukuran. Nah saudara-saudara, yang dijadikan ukuran dan standar. Zhuangzi menjawab tidak tahu. Tetapi setiap kebudayaan yang besar mempunyai konsep itu. Nia Xiangyang. Ini mesti jadi orang. Kalau engkau tidak jadi orang akhirnya ditafsirkan kalau nikah namanya jadi orang. Kalau belum nikah namanya tidak jadi orang. Saya lihat banyak orang sudah nikah, anaknya banyak masih belum jadi orang. Belum tahu jadi orang bagaimana. Jadi orang berarti sudah tegak, betul-betul hidup sebagai orang. Saudara-saudara, itulah artinya Alkitab. Alkitab berkata kita harus mempunyai patokan, kita harus mencapai sesuatu model, sehingga Tuhan mengatakan, aku puas, engkau adalah manusia yang sudah ada modelnya. Sehingga orang lain mengatakan, aku puas, mempunyai seorang kawan yang wataknya ada modelnya. Saudara-saudara, di hadapan istrimu, bagaimana modelmu? Di hadapan anakmu, engkau sebagai ayah, bagaimana modelmu? Contoh, teladan, model, sesuatu yang boleh menjadi sesuatu standar, itu yang disebut sebagai skema. Saudara-saudara, Zelem, Timus, Morphe, skema, image, and likeness, peta dan teladan. Kedua istilah ini, kalau saudara melihat di bahasa Ibrani, kita katanya mau setia, mau cinta sama Tuhan, tapi baca kitab suci sembarangan, itu belum menjadi orang yang setia. Kalau engkau betul-betul mempelajari di dalam Ibrani, itu sebenarnya tidak ada conjunction. Tidak ada conjunction, bukan kita dicipta menurut peta dan teladan. Bukan. Tetapi aslinya adalah Allah berkata, mari kita mencipta manusia menurut peta, yaitu menurut teladan kita. Sehingga di dalam bahasa Ibrani tidak ada conjunction, tidak ada and, tidak ada dan. Sehingga istilah peta dan teladan seharusnya jangan diperuncingkan perbedaannya. Sekali lagi, we must not differentiate. We shouldn't differentiate these two words, peta dan teladan. Allah berkata, mari kita menciptakan manusia menurut peta kita, yaitu sesuai dengan teladan kita. Sehingga peta yaitu teladan. Di sini jelas sekali tidak bisa diperuncingkan arti daripada kedua istilah itu. Tetapi pada waktu diterjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Greka oleh 72 ahli di Mesir, yang terjemahan disebut di dalam sejarah sebagai Alkitab Septuaginta, di situ conjunction-nya muncul karena dianggap beda. Demikian juga pada waktu Jerome menerjemahkan ke dalam suatu kitab suci Vulgata daripada orang Katolik, itu juga termasuk conjunction. Sehingga ada tafsiran menganggap kedua ini seharusnya diperpisahkan. Tapi saudara-saudara, pada waktu kita melihat kedua ini jangan diperpisahkan. Makin lama makin jelas, baru kita melihat Alkitab pengajarannya lain dengan tafsiran-tafsiran diam sejarah yang salah. Nah saudara-saudara sekalian, manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Menurut peta Allah, yaitu sesuai teladannya. Dengar sekali lagi, manusia dicipta menurut peta Allah, yaitu sesuai teladannya. Ini yang benar. Bukan manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, sehingga memberikan konsep peta itu peta, teladan itu teladan, gambar itu gambar, dan itu rupa, skema itu skema, morfe itu morfe,
Zalam itu zalam dan demus itu demus. Tidak. Sebenarnya itu ada persamaannya. Dan di Alkitab beberapa kali muncul lagi istilah itu. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kebanyak muncul hanya satu, tidak dua. Jadi yang kebanyakan muncul itu zalam, tetapi sedikit sekali muncul dengan istilah demus. Pasal 5 istilah demus muncul sekali. Tapi pasal-pasal yang lain di dalam pasal 6, pasal 9 dan di dalam ayat yang lain di perjanjian lama tidak lagi muncul demus atau teladan. Hanya muncul satu istilah, yaitu peta. Sekarang saya akan memberikan satu pelajaran yang lebih sulit di dalam waktu selanjutnya ini. Saudara-saudara sekalian, pada abad 12 munculnya Aristoteles kembali mempengaruhi filsafat-filsafat di barat. Sehingga banyak pergabungan antara kekristenan dengan teori-teori Greka yang sudah suram 1500 tahun. Dengan sekali lagi, setelah Aristoteles mati, kebanyakan manusia tidak menghiraukan lagi akan filsafatnya. Tapi pengaruh Plato yang terus-menerus merongrong dan mempengaruhi atau membimbing akan dunia barat secara akademis. Sampai pada 1200 sesudah Masehi atau 1500 tahun sesudah matinya Aristoteles, baru dikeduk kembali filosof yang sudah mati 15 abad, dibawa kembali junjung tinggi duduk di atas takhta yang mulia. Jadi dari abad ke-13 terus sampai abad ke-15, orang-orang kalau menulis itu menulis dengan satu istilah, the philosopher. Waktu istilah the philosopher muncul, itu berarti Aristoteles, bukan orang lain. Maksudnya dia lebih tinggi daripada pemikir-pemikir yang lain. Nah, di dalam pikiran Plato sama filosof dan Aristoteles ada perbedaan. Kalau saudara berada di Vatikan, di situ Sistine Chapel menyimpan semua barang seni yang paling mahal sepanjang zaman abad pertengahan. Dan di sana ada satu tembok yang besar. Saya kira ada 1/4 daripada yang depan ini. Besar sekali, satu lukisan. Di dalam satu lukisan itu di tengah-tengah ada dua orang. Satu adalah Plato, satu adalah Aristoteles yang sedang berdebat. Nah, mengapa orang Asia takut guru salah juga bilang betul, tidak berani lawan sampai sekarang, sehingga demokrasi tidak berkembang baik di Asia karena tidak ada orang seperti Aristoteles berani lawan gurunya. Tetapi di Barat demokrasi menjadi berkembang justru karena Aristoteles berani melawan gurunya. Dia mengatakan, I love my teacher, but I love the truth more than my teacher. Aku mencintai guruku, tetapi aku lebih mencintai kebenaran lebih daripada mencintai guruku. Ini menjadi sesuatu idiom yang begitu terkenal di dalam arus kebudayaan Barat. Nah, sudah perhatikan, di dalam lukisan yang dilukis oleh Raffaello adalah seorang yang terbesar. Dia melukiskan keindahan daripada muka seseorang wanita. Nah, ini kemarin saya memberikan sedikit penjelasan tentang hal itu, image and the likeness. Pada waktu dia menggambarkan Aristoteles sama Plato, maka perdebatan itu berlangsung di tengah-tengah begitu banyak filosof, termasuk Thales, Anaximander, Ptolemeus dan semua orang yang lain seperti Heraklitos, Empedokles, termasuk Archimedes dan termasuk akan Pythagoras dan juga termasuk Euclid, bapak ilmu ukur, bapak daripada filsafat yang lain, semua ada di situ. Dan waktu buku yang dipegang oleh Aristoteles dan buku yang dipegang oleh Plato itu judulnya di Aristoteles tulis Etika. Di bukunya Plato tulis Timaeus. Timaeus itu ada kosmologi daripada filsafat Plato. Etika adalah filsafat moral daripada Aristoteles. Plato dan Aristoteles sedang berdebat. Plato mengatakan bunga ini bukan bunga yang sungguh. Bunga ini ada sedikit lemahan. Bunga itu ada sedikit lemahan. Bunga yang sungguh-sungguh itu di surga. Ini cuma bayang-bayangnya. Menurut dia, engkau tak mungkin menggambarkan satu bundar yang persis bundar. Bisa nggak? Saudara bisa gambar bundar yang persis? Meskipun pakai jangkar, coba.
Tidak mungkin 100%. Karena apa? Waktu engkau gerak, titik pusat daripada jangkar ikut gerak sedikit. Sehingga bundar itu pasti kurang bundar sedikit. Kalau tidak percaya, coba pakai elektromikroskop. Besarkan bundar itu sampai 500.000 kali. Baru tahu bundar itu peot-peot dah karuan. Karena waktu pen itu goyang, tintanya juga tidak rata. Sehingga tidak mungkin bundar. Sehingga si Plato mengatakan, tidak ada bundar 100% di atas bumi. Kalau begini, bundar itu ada enggak? Ada. Ada di mana? Tidak ada di Amerika, tidak ada di Rusia, tidak ada di Indonesia, tidak ada di Jakarta, tidak ada di Ancol, tidak ada di Tangerang, tidak ada di Cinere, tidak ada. Di mana? Itu ada di ide. Jadi Plato disebut bapak idealisme. Ide itu di sana. Yang lemah dan kurang itu di sini. Bukankah engkau mempunyai ide tentang mesti ada nyonya begitu baru saya mau kawin? Akhirnya cari-cari kok sudah umur 35 kok belum dapat. Ya sudah caplok satu saja. Daripada tidak kawin. Daripada nyonya yang kau ambil itu tidak seindah apa yang kau pikirkan, begitu kan? Sehingga pikir-pikir boleh juga lah ya. Tidak terlalu jelek, boleh lah. Daripada tidak ada sudah, begitu ya. Apalagi perempuan. Wah, juga mempunyai mimpi-mimpi. Wah, saya mau menikah sama lelaki yang naik kuda putih ya. Yang hidungnya mancung gini, kalau jalan gini-gini. Kok akhirnya yang datang kok kerdil-kerdil. Yang melamar saya, wah pikir-pikir kalau nak kawin lagi susah, diusir sama mama, nanti bisa tidur di bawah jembatan. Ya sudahlah. Nah saudara-saudara, berarti segala sesuatu yang kita temui di dunia ini tidak seindah ide kita. Tetapi kita harus menemukan sesuatu karena kita perlu. Padahal yang kita perlu semua tidak sesuai dengan ide kita. Tetapi ide itu di mana? Dia bilang ide itu di dalam dunia aidos, bahasa Greka. Berarti there, in the perfect world, there, not this world. Di dunia ini nyonya bisa tua, anak bisa lebih besar dari papa, barang bisa lama, mobil bisa rusak, rumah bisa roboh, segala sesuatu bisa menjadi layu. Dunia ini dunia yang bisa lewat, yang kekal di sana, yang sementara di sini. Nah, ini pikiran Plato menurut banyak agama sangat cocok untuk menjelaskan agama kita. Mari kita jangan terlalu peduli dunia ini. Kita harus ingat yang sana, karena sini bisa rusak, yang sana yang kekal. Wah, cocok dengan agama. Jadi banyak agama menyesuaikan diri dengan pelajaran Plato. Tetapi Aristoteles mengatakan tidak. Dia mengatakan yang indah itu di sini, juga yang itu juga di sini. Dua-dua ini di sini, sehingga tidak bisa lepaskan ide dan berfakta. Itu sebab pada waktu lukisan itu digambar, si Raffaello pikirannya luar biasa. Perdebatan dari Plato yang digambarkan mirip dengan Leonardo da Vinci. Mukanya ke atas. Aristoteles waktu berdebat, mukanya seperti kira-kira Michelangelo, tapi lebih muda mukanya. Si Plato jari ke atas, si Aristoteles jari ke bawah. Berarti apa? Dua-dua harus kait satu di sini. Nah, pada waktu abad ke-12, pada saat Aristoteles dibangkitkan kembali pengaruhnya, itu dimasukkan ke dalam teologi semua. Saudara-saudara, pada saat itu gereja percaya roti ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus karena dipengaruhi filsafat. Ide bukan di sana, di sini. Saudara-saudara, gereja adalah kerajaan Allah. Karena apa? Kerajaan Allah bukan di sini. Itu namanya the integration of form and matter. Form cannot be separated from the matter. Bentuk tidak bisa dilepas daripada bendanya. Keindahan wanita yaitu di dalam dirinya. Tidak bisa engkau melepaskan ide dengan dia. Nah, pikiran itu terus menerus mempengaruhi. Akhirnya peta dan teladan itu apa? Peta itu sesuatu, teladan itu sesuatu. Dan kedua ini mempunyai garis pemisah yang jelas. Sehingga karena terjemahan pakai conjunction,
Hanya karena penterjemahan kitab suci ditambah dengan N, akhirnya beratus-ratus tahun teologi menjadi kurang benar. Saudara-saudara, doakan orang-orang bukan atas mimbar saja. Doakan lembaga Alkitab, ada orang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa. Setiap puluhan tahun ada terjemahan baru. Itu penting sekali. Kekristenan dan pekerjaan Tuhan bukan hanya seperti apa yang kita lihat begitu sempit. Perhatikan komentator, perhatikan hermeneutika, perhatikan seorang berkhotbah berdasarkan apa? Bukan berdasarkan semaunya sendiri saja, berdasarkan mimpinya, dan berdasarkan pelajaran betul-betul. Supaya firman Tuhan tidak ada sedikit yang menyelewengkan. Nah, saudara-saudara sekalian, perhatikan kalimat ini. Pada waktu Zelem dan Demus dipisahkan, itu timbul sesuatu dualisme yang mengakibatkan terisolirnya anugerah dan alam. Supra alam dan alam. Iman dan rasio. Masih ingat 2 tahun yang lalu? Saya memberikan satu seminar yang penting. Tahun depan akan dicetak buku itu. Iman, rasio, dan kebenaran. Mengapa kita hidup kalau waktu hitung di kantor pakai rasio, kalau sampai di gereja rasionya hilang? Mengapa kalau kita sekolah mengenai astronomi, mengenai akan perdagangan, kita pakai pikiran hebat sekali, sudah sampai di gereja kita membabi buta, sembarangan percaya? Apa sebab? Karena kita dualisme kan rasio dan iman. Itu sebenarnya mulai pada abad ke-12. Kalau ini terpisah, maka engkau sekarang akan melihat rasio itu murni, rasio itu sempurna, tetapi iman itu selalu lain. Sehingga iman sama rasio itu tidak bekerja baik. Dan ada satu perlepasan yang besar, sehingga terjadi mengisolirkan satu dengan lain. Dan kita hidup dalam keadaan skizofrenik yang kita tidak sadar. Sehingga banyak orang Kristen hidupnya sebenarnya terpecah belah, dia tidak sadar. Pada saat sesuatu dia rasional sekali, pada saat sesuatu dia sama sekali buta. Pada saat yang lain dia sama sekali tidak mengerti, dan dia mengatakan ini hal rohani. Padahal kita mau lihat bahwa kedua ini kalau dipersatukan dan dipemisahan itu bagaimana bisa diselesaikan dengan keharmonisan. Sehingga saya tahu siapa yang aku percaya. Ini Paulus. Paulus berkata, I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang aku percaya. Berarti yang dipercaya dan diketahui itu ada satu keharmonisan. Nah, saudara-saudara sekalian, menurut ajaran waktu itu sebelum reformasi, dengar baik-baik, maka peta adalah sesuatu yang mengandung rasio dan moral. Manusia dicipta menurut peta alam. Menurut teologi waktu itu adalah manusia dicipta dengan kedua hal yang penting sekali. Pertama, rasional. Kedua, moral. Man is a rational being. Man is a moral being. Ini dua hal. Dan itu sudah diberikan secara alamiah. Secara pemberian asal. Pemberian alamiah. Sehingga kedua, teladan itu adalah sesuatu yang memerlukan sesuatu anugerah yang lebih supra lagi, baru bisa dipertahankan. Di dalam bahasa Latin adalah donum supraditum. Donum supraditum di dalam teologi berarti anugerah supra ditambah baru bisa diambil berbuat baik. Nah, Adam di tengah-tengah keadaan demikian, sebelum jatuh dia perlu itu. Pada waktu dia jatuh, maka sekarang orang-orang pada waktu itu, yaitu Thomas Aquinas atau teologi Katolik pada waktu itu belum ada Protestan dan ada Katolik, yaitu sebelum reformasi. Seluruh Kristenan percaya begini, Adam sebelum jatuh memerlukan sesuatu donum supraditum. Donum supraditum atau anugerah supra alam yang ditambah kepada dia itu berada di diri dia. Tetapi pada waktu Adam jatuh di dalam dosa, itu hilang daripada dia.
Sehingga dia sekarang tidak bisa mengendalikan diri. Dia tahu tidak boleh berjatuh di dalam seks. Tapi dia justru tidak bisa mengendalikan diri. Karena supra grace itu sudah hilang. Nah saudara-saudara, perhatikan. Waktu Adam tidak ada lagi anugerah itu. Dia hanya bisa berbuat dosa. Tetapi di dalam pihak yang lain, dia masih ada peta Allah. Nah ini benar tidak? Ini tidak benar. Adam masih ada peta Allah, tetapi kehilangan teladan Allah. Ada peta sebagai potensi, tidak ada teladan Allah karena sudah berdosa. Teologi semacam demikian, pengertian semacam demikian dipelopori oleh Thomas Aquinas. Karena dipelopori oleh Thomas Aquinas mengakibatkan akhirnya memang manusia kelihatan masih dihargai. Tetapi penghargaan manusia yang sudah berdosa itu adalah menyeleweng dari Alkitab. Karena Alkitab mengajar bahwa di dalam diriku tidak ada lagi segala macam kebajikan. Rom pasal 7. Within my flesh, there is no goodness. Di dalam diriku, di dalam tubuhku tidak lagi kebajikan. Karena tidak ada lagi kebajikan, sehingga aku sekarang sudah hanya bisa berbuat di dalam dosa saja. Tetapi dalam keadaan demikian, manusia masih bisa mengenal Allah. Ditanya, kok bisa? Sesudah berbuat dosa masih bisa mengenal Allah? Dijawab, masih bisa mengenal Allah melalui rasio. Nah saudara-saudara, kalau sudah mempelajari pikiran pengaruh dari ajaran salah latar belakangnya, Plato mengatakan orang yang paling rendah adalah orang yang hidup melalui kemauan. Tapi kemauan di dalam filsafat Plato itu bagian pinggang, yaitu seks. Kedua, orang yang agak tinggi hidup melalui emosi, cinta kasih. Itu di dalam hati. Tapi orang yang paling tinggi hidup berdasarkan otak. Jadi menurut Plato, otak bisa mengendalikan emosi, emosi bisa mengendalikan seks, engkau seorang yang agak sukses. Tetapi kalau otakmu tidak bisa mengendalikan kedua ini, engkau tidak sukses, engkau orang yang gagal. Dan sekarang mengenal pengajaran yang memisahkan peta dan teladan, lalu menganggap di antara sudah dicipta dan sebelum jatuh itu memerlukan sesuatu donum supraetitum, bahasa Latin satu anugerah supranatural. Itu adalah ajaran yang terpengaruh oleh itu. Karena otak mau menguasai ini tidak bisa, memerlukan sesuatu kuasa anugerah supra, anugerah yang khusus daripada Tuhan. Tetapi dia mengatakan untuk berbuat dosa, untuk hidup suci manusia tidak bisa. Tetapi untuk mengenal Allah ada itu masih bisa. Berdasarkan itu, pertama menyimpang dari Alkitab. Kedua, timbul teologi natural. Nah ini terlalu dalam untuk saudara sekarang. Tapi saudara khusus yang suka memikirkan baik-baik, dengar. Dan besok kalau engkau bertemu dengan orang yang pintar, menanya tentang pengetahuan dan sebagainya, mengenai teologi dan segala doktrin, engkau tidak akan jerumus terlalu jauh. Engkau bisa melihat sampai di mana kesalahan-kesalahan mereka. Sudah perhatikan. Ini menimbulkan teologi natural. Maksudnya, meskipun orang sudah semua keturunan Adam, meskipun orang semua sudah berdosa, manusia tanpa anugerah khusus masih bisa mengenal Allah dan bisa membuktikan Allah ada hanya dengan kuasa rasio saja. Nah ini adalah side effect kedua dari yang salah itu. Side effect yang ketiga mengakibatkan rontonya kebudayaan Barat. Yang ketiga ini berat sekali. Saya malam ini tidak akan mengajar di sini. Saudara perhatikan, mengapa kebudayaan Barat tadinya sudah mencapai kemeriahan yang luar biasa, sehingga orang-orang seperti Hu Shi di Tiongkok, orang-orang seperti mereka yang begitu intelektual, setelah pulang dari Cornell University, setelah pulang dari Perancis, mereka pernah mengatakan hanyalah demokrasi dari Barat dan ilmu pengetahuan Barat yang bisa menyelamatkan Tiongkok dan Asia. Karena mereka kagum apa yang pernah terjadi.
Tetapi justru pada waktu Kang Youwei, Liang Qichao, orang-orang penting ini mau mengimporkan segala teknologi barat untuk menyelamatkan negara timur. Pada saat yang sama, ada seorang Jerman yang bernama Oswald Spengler sudah menulis satu buku yang berjudul The Decline of the West. Decline of the West menjadi salah satu buku sastra dan sejarah dan kemudian paling penting di dalam abad ke-20. Oswald Spengler mau menemukan di mana kegagalan Barat. Mereka tidak menganggap kalau sudah mempunyai opera house yang besar, sudah mempunyai museum yang tinggi, sudah mempunyai bangunan pentakar langit, ini berarti Barat sudah maju sekali. Tapi dia melihat kekeroposan di dalamnya. Saudara-saudara, sekarang orang di Asia, termasuk engkau yang berada di Indonesia, masih mimpi-mimpi kapan kita bisa seperti Amerika. Saudara tahu tidak? Di negara Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, mereka dari teologi gagal menjadi filsafat gagal, menjadi kebudayaan gagal. Dia boleh keropos dari dalamnya, sedalam-dalamnya. Itulah sebab di dalam beberapa puluh tahun yang akan datang, Amerika, Inggris dan sebagainya akan menjadi bobrokan luar biasa. Homoseks, lesbian, abortion akan terus menjalar, menjangkit seperti sakit kusta yang tidak bisa sembuh. Saudara-saudara, ini kalau ditelusuri kita harus menangis. Saya kadang-kadang ingin berteriak dengan tangisan yang besar di padang belantara, menangisi zaman ini. Terlalu banyak orang mau ditipu oleh sendiri dan oleh pikiran yang salah. Saya tidak tahu kapan orang mulai sadar apa yang saya katakan. Sampai saya mati baru orang mulai memikirkan kembali apa yang saya katakan. Saya sudah sabar berpuluh-puluh tahun. Saya sangat kecewa dengan zaman ini. Orang hanya mau puas sesuatu yang dangkal dan tidak mau cari sampai ke akar, setuntas-tuntasnya di mana kelemahan manusia. Saudara-saudara, manusia sesudah berdosa, sesudah Adam berdosa, apakah dia masih mempunyai peta dan teladan? Teologi dari Thomas Aquinas pada waktu itu mengatakan, teologi dari medieval scholasticism, mereka mengatakan masih ada peta tapi kehilangan teladan. Tapi saya berkata kepada saudara, sebelum abad 18, abad 19, abad 20, ketiga orang yang melawan kekristenan ini, abad ke-16, Calvin sudah lihat dengan teologi reform. Tak mungkin kita membuktikan Allah ada dengan kekuatan kita sendiri. Tak mungkin kita masih mengenal Allah dengan pikiran kita sendiri. Orang-orang begitu tajam pikirannya, pada saatnya tidak diterima, sampai gereja diajar oleh musuh, baru mulai sadar sesuatu. Ini terus terulang terjadi sepanjang sejarah. Saya mau tanya, sampai kapan? Saudara masih tidak sadar? Pikir baik-baik, apa itu kekristenan? Apa itu peta teladan Allah? Puji Tuhan, timbullah reformasi. Waktu reformasi timbul, Martin Luther dan Calvin, kedua orang ini melihat sesuatu hal yang dahsyat sekali. Dia menganggap manusia setelah jatuh di dalam dosa sudah merusak peta dan teladan secara total. Itu disebut total depravity. Saya di sini tidak berarti manusia tidak mempunyai kehormatan. Saya tidak berarti manusia hancur total setelah berdosa. Tidak. Manusia masih hormat. Manusia masih mempunyai kewibawaan. Manusia masih mempunyai harga yang tinggi. Sehingga Yesus mengatakan, jika engkau memperoleh seluruh dunia, kehilangan nyawamu, apa gunanya? Jika engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan hidupmu, apa faedahnya? Siapakah bisa mengganti jiwanya dengan segala sesuatu di luar jiwa? Di situ Yesus mentegakkan kembali nilai manusia. Saudara-saudara, kemarin saya berkata, manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Ini merupakan pertama, mentegakkan kembali nilai manusia, the value of a man. Kedua, ini mentegakkan bahwa kita bersumber yang harus kita berakar kepadanya, the foundation of man's living. Ketiga, ini memberikan kepada kita satu sasaran, the purpose of man's effort. Dan keempat, ini merupakan sesuatu yang memberikan kepada kita sesuatu ikatan sehingga
kita bisa melihat sesuatu akibat yang baik di dalam iman. Saudara-saudara, di dalam reformasi menemukan nilai daripada manusia, sekaligus menemukan berapa besar sudah dirusakkan. Ini gelas. Gelas ini utuh. Kalau saya memecahkan gelas ini, dia menjadi pecah belah. Lalu saya mau lihat berapa banyak kerugian. Baru saya mulai memikir, tadinya harganya berapa waktu dibeli. Tetapi sebelum dipecahkan, engkau belum sadar dan menganggap itu biasa. Sampai perpecahan sudah terjadi, sampai kerusakan sudah terjadi, baru engkau mulai pikir, yang pecah dan yang hilang itu berapa banyak. Saudara-saudara, di sini seorang ibu yang minggu lalu tokonya seluruhnya terbakar habis. Saudara-saudara, setelah habis, mulai ingat. Setelah hilang, mulai pikir, berapa yang saya kehilangan. Nah, saya minta saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Saudara tidak pernah merasa dirimu berapa berharga sampai saudara dihina orang. Waktu orang menghina engkau, sakit. Waktu sakit, merasa keutuhan itu retak. Waktu dihina, marah. Sadar lagi, saya punya kehormatan hilang. Kehormatan menjadi rasa kehilangan karena penyakit itu sudah diserang kepada engkau. Mengerti maksud saya? Pada waktu Adam berdosa, saya mau tanya, kerusakan itu berapa besar terjadi dalam diri dia? Dan kalau kita mengerti kerusakan sudah berapa besar yang hilang, baru tahu tadinya berapa harga sebelum dia berdosa. Nah, ini sangat berkaitan. Pengertian teologi ini sangat berkaitan dengan cara engkau mengabarkan Injil. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak penginjilan yang tidak beres? Karena mereka tidak mengerti mereka mengapa menginjil. Perhatikan kalimat di bawah ini lagi. Kalau saya memberitakan Injil, karena saya mengetahui orang yang diinjili adalah orang dicipta menurut peta dan teladan Allah, tetapi mereka sudah dirusakkan sehingga perlu dikembalikan. Saudara-saudara, apa yang kehilangan, apa yang kerusakan perlu dikembalikan karena orang yang mengerti tahu sebelumnya berapa banyak yang hilang, sehingga dia mau cari kembali semua yang hilang. Itu baru satu penginjilan yang betul. Teologi-teologi yang benar mengakibatkan engkau mempunyai sesuatu gagasan, mempunyai sesuatu kekuatan, dan mempunyai arah, dan mempunyai fondasi yang benar. Tapi kita bukan hanya penginjilan berusaha menambah anggota gereja saya. Penginjilan bukan berusaha untuk merubah orang baik jahat menjadi lebih baik. Penginjilan bukan berarti seorang lebih mengenal apa nilainya Yesus. Penginjilan berarti jiwa yang begitu berharga, yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, yang sudah kehilangan nilainya karena dirusak oleh dosa, dikembalikan. Pada waktu orang itu dikembalikan dengan Injil, maka nilai semula itu sudah dipermuliakan kembali. Itu artinya penginjilan. Dan dengan demikian Yesus Kristus satu-satunya yang bisa menghancurkan setan, satu-satunya yang bisa mengembalikan manusia, ditawarkan. Only Jesus can save you. Tapi sekarang di dalam kegiatan mengabar Injil, memperkenalkan orang lain kepada Kristus, kita pakai cara-cara karena kurang mengerti akan apa yang hilang. Saudara-saudara sekalian, timbullah satu istilah total depravity. Nah, saya minta saudara perhatikan perbedaan di dalam hal ini. Martin Luther, Lutheran, dan Calvinist Reform. Di dalam Lutheran, Luther mengatakan bahwa sudah hilang sama sekali peta dan teladan Allah. Sehingga sekarang manusia ada hanya dosa. Sehingga apakah peta teladan Allah sebenarnya sudah tidak tahu. Kalau kita berbicara, kita sedang membicarakan sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Waktu saya umur 7, saya pernah pada waktu lagi mandi, terus ngomong sama sendiri, masa ini saya? Hah? Ini? Masa Allah cipta gini? Tadinya kita mempunyai peta teladan Allah. Setelah manusia berdosa, peta teladan Allah itu sudah dirusak menjadi begini. Tadinya bagaimana? Lalu saya pikirkan, mungkin sekali Adam pada waktu itu
Demikian Martin Luther memikirkan. Adam sebelum kehilangan peta dan teladan Allah, mungkin seluruh tubuhnya itu bercahaya dan tidak bisa rusak. Salah satu problem itu aging problem yang diselidiki oleh semua orang-orang penting di dalam genetika dan biologi dan di dalam fisiologi. What is the aging problem? What is the aging process? Apakah artinya menjadi tua? Kok saben tahun engkau lihat kaca makin lama makin tua, makin lama makin tua, engkau kamguan gitu. Tak rela melihat diri tua. Itu apa? Dan Martin Luther mengatakan sebelum Adam berbuat dosa, itu keindahan, kemuliaan, kesucian. Itu tidak mengakibatkan ketuaan. Tapi dosa datang, itu semua hilang menjadi begini. Kita jadi begini. Lama-lama kita menjadi tua. Kita menjadi bisa rusak, menjadi mortal man, hilang. Dan Martin Luther mempunyai satu lagi keunikan. Dia mengkaitkan image dengan tubuh. Dengan image itu diartikan dengan sesuatu yang bersangkut paut dengan bentuk tubuh ini. Pada waktu Calvin dia mengatakan tidak. Di sini perbedaan. Sudah perhatikan. Reform tradition dari Calvin mulai mengatakan waktu manusia sudah berbuat dosa, dia tidak hilang peta teladannya, hanya rusak saja. Rusaknya bukan bagian, rusaknya total. Sebelum reformasi, rusaknya itu hanya bagian, yaitu peta masih ada, tetapi teladan tidak ada. Di dalam Reform tradition, peta teladan sudah semua dirusakkan. Sekarang saya memberikan satu contoh. Jikalau pakaian saya ini adalah pakaian putih, bukan jikalau, memang putih, saudara-saudara. Tetapi putih ini adalah putih yang berapa putih itu soal lain. Putih si putih, berapa putih itu soal yang lain. Putih adalah sesuatu status, berapa putih ada satu derajat. So the quality and the quantity. The quality, the color, and the degree of the color. Jika engkau mengatakan, oh ini pakaian putih, lalu ada satu orang yang pakaian jauh lebih putih, karena ini saya sudah pakai 6 tahun pakaian ini. Orang itu baru beli yang gres sama pabriknya, kainnya sama, lalu berdiri di sini. Lalu saya tanya, itu apa? Enggak bilang putih. Kalau ini, begitu ya, karena kurang putih. Engkau tidak lagi katakan ini putih. Tapi kalau saya tanya, kalau ini bukan putih apa? Ya putih tidak begitu. Kalau yang itu putih. Wah, karena itu lebih putih. Jadi ini putih, itu putih. Karena dia lebih putih. Kalau itu putih, ini bukan putih. Saya bilang ini juga putih. Tapi bedanya apa? Bedanya kemangkaan. Sudah tidak lagi putih, kuning, sehingga seluruh pakaian tidak lagi putih seperti itu. Pakaian putih, cukup putih, tidak cukup putih. Bagaimana tidak cukup putih? Semua tidak cukup putih. Kalau semua tidak cukup putih, masih putih, masih putih. Putih apa? Putih tidak cukup putih. Ini susah ya. Dan itu artinya Rom pasal 3 ayat 23. Semua sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Menurut aslinya mesti kekurangan kemuliaan Allah. Tahu? Engkau bilang ayat itu dari kecil saya hafal kok. Dan kalau engkau mengerti lebih tepat, aduh senang loh. Senang sekali kalau mengerti firman Tuhan lebih tepat, lebih sempurna. Aduh, karena besok di dalam surga kita akan menjadi makin lama makin. Kalau sekarang sudah tahu, lalu kita memberitakan yang lebih baik kepada orang lain. Bukan itu satu nikmat yang luar biasa. Saudara-saudara, semua sudah berdosa, semua sudah mengurangi kemuliaan Allah. Sudah hutang mulia kepada Allah. Karena di dalam diri kita keputihan itu sudah ada cacat, kesucian sudah ada cacat, keadilan sudah ada cacat. Nah saudara-saudara, setelah Adam berbuat dosa, manusia masih mempunyai peta teladan. Masih. Sesudah Adam berbuat dosa, peta dan teladan itu masih sama? Tidak. Setelah manusia berbuat dosa, peta teladan yang masih ada tapi tidak bersama, terjadi apa? Terjadi pengkotoran seluruhnya. Berarti dari pucuk rambut sampai telapak kaki, dosa sudah
penetrate, sudah merambat, menembus sampai seluruh diri kita. Sehingga di dalam aspek kita, di dalam seluruh hidup, pikiran, emosi, kemauan, jiwa dan seluruh raga kita, tidak ada satu inci yang dianggap beres oleh Tuhan. Itu artinya dosa. Itu artinya kerusakan total. Kerusakan total tidak berarti sudah tidak bisa kerja dan tidak bisa berfungsi dan tidak bergunanya. Tidak. Kerusakan total sudah berarti bahwa sudah ada kerusakan di dalam setiap sudut. Saya memberikan contoh. Ada orang giginya itu begitu baik, sampai umur 80 tidak ada lubangnya. Wah, saya kagum orang begitu. Kalau ada orang bilang orang gini bisa makan, orang hati-hati sama dia. Nah, saudara-saudara, tapi ada orang giginya ini lubang itu lubang. Enggak bilang, aduh gigi gue rusak semua. Dia tanya, semua rusak? Ya rusak semua. Rusak semua itu, rusak semua berarti semua rusak. Ya masih bisa gigit kok. Kalau bisa gigit berarti belum rusak. Rusak semua. Apa maksud rusak semua? Tidak ada satu yang tidak ada lubangnya. Itu artinya rusak semua. Mengerti maksud saya? Jadi gigimu berapa saya tidak tahu ya. Kebanyakan orang giginya kalau tidak salah berapa? 32 ya. Saya ini dari kecil sampai sekarang 27. Ini orang tidak sempurna ini. Nah, tak percaya nanti hitung. Nah, saudara-saudara, gigi saya 27. Tidak ada satu yang tidak ada lubangnya. Karena mungkin kecil terlalu suka makan permen. Setiap gigi ada lubangnya. Setiap gigi. Saya boleh bilang gigiku rusak semua. Boleh nggak? Boleh. Masih ada gigi? Masih. Masih berfungsi? Masih. Sudah rusak semua? Sudah. Apa maksudnya semua? Tidak ada yang baik. Maksudnya masih ada gigi? Ada. Tapi setiap sudah rusak. Rusak semua tidak berarti semua gigi hancur menjadi ompong. Tidak. Rusak semua berarti setiap sudut sudah diberikan atau sudah dicemarkan oleh kerusakan itu. Demikian saudara-saudara. Pada waktu Adam berbuat dosa, peta dan teladan Allah itu sudah dirusakkan. Itu disebut total depravity. Karena total depravity itu sebab manusia masih pintar. Masih bisa pikir, bisa. Masih bisa studi, bisa. Masih bisa mengerti matematika, bisa. Hebat. Terus semua ada cemaran dosa. Setiap aspek dari hidup manusia sudah dicemarkan dosanya, sehingga peta dan teladan kita sudah tidak seperti Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita memikirkan tentang sesuatu, pikiran itu sudah ada warna mangkanya, sudah ada cemaran dosanya. Pada waktu kita menghitung sesuatu, cara hitung di belakang ada motivasi yang lain. Pada waktu kita memikirkan sesuatu, pikiran sudah dicemarkan. Pada waktu kita mencintai sesuatu, cinta itu sudah dicemarkan. Pada waktu kita bertindak sesuatu, tindak itu sudah ada cemarnya. Itu sebab pada waktu seseorang bernama Abraham Kuyper yang pernah menjadi Perdana Menteri daripada Belanda, dia mengatakan, biarlah hidupku tidak ada satu inci di sana Tuhan tidak menjadi Tuhan dan bertakhta atasnya. Dia mengerti kalimat ini. Saudara-saudara, di dalam hidupku biarlah tidak ada satu inci di mana Tuhan tidak ada takhta di atasnya. Kalimat ini apa artinya? Kalimat ini adalah semacam pengembalian peta teladan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu pada waktu engkau bertobat apa yang terjadi. Bertobat bukan dulu nama Kristen, sekarang Kristen itu pendeta. Syukur kepada Tuhan tambah anggota satu. Aduh bagus loh. Itu bertobat. Pertobatan adalah engkau mengaku dirimu bobrok di hadapan Tuhan. Dan engkau tahu hanya Kristus bisa mengembalikan engkau kepada manusia seutuhnya. Saya tidak mau kalau gereja penuh dengan orang yang mau cari anugerah Tuhan, memperalat Tuhan, memanipulasi Tuhan, mengeksploitasi anugerah Tuhan. Itu bukan pertobatan. Saya mau pertobatan adalah seseorang yang sadar, Tuhan, kasihankanlah aku, orang yang berdosa. Engkau berdosa, orang lain kan lihat engkau baik, tapi engkau tidak lagi menilai diri dengan dirimu. Engkau menilai diri daripada ukuran Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara, terakhir saya berkata kepada saudara, Kristus datang ke dalam dunia menyatakan peta
dan teladan yang seharusnya adalah bagaimana? Kristus adalah yang putih titi itu, yang turun dari surga ke dunia, lalu dia tidak perlu banyak ngomong, karena jejernya dia di situ, karena hadirnya dia di tengah-tengah manusia, karena beradanya dia di dalam sejarah. Semua filsafat, semua agama, semua orang suci harus merasa malu, harus tutup muka sendiri dan pergi berkata, saya sudah dirusakkan peta teladan Allah yang ada di dalam diri saya. Saya baru tahu siapa manusia yang sejati. Yesus Kristus. Itu peta teladan Allah yang sungguh-sungguh. Besok malam kita akan mengkupas lebih hebat lagi mengenai inti-inti yang paling penting daripada segala sudut mengenai peta dan teladan Allah. Sesudah kita melihat semua sudut itu, lalu engkau baru sadar berapa besar tanggung jawabmu menjadi orang Kristen yang hidup di dalam jalur peta teladan Allah. Mari kita berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau telah menciptakan manusia menurut peta dan teladan Tuhan. Kami berdoa pada malam ini, kiranya firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan di dalam hati kami boleh bercahaya, boleh menerangi hati kami, dan boleh membawa kami kembali kepada kebenaran Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tetap bekerja seperti sedia kala. Sepanjang sejarah Engkau berbicara kepada manusia. Setiap hari Engkau menunggu kami bertobat kembali. Ampuni kami, beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.